Halo teman-teman semuanya, welcome back to Zero Point. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Gue mau tanya di sini, siapa yang merasa bahwa seringkali kita gagal untuk membuat keberhasilan? Atau kita sering merasa bahwa kita hanya berdiam diri dan tidak ada kemajuan? Kalian berada di tempat yang tepat, karena di video kali ini, gue ingin berbagi tentang beberapa kebiasaan yang seringkali membuat kita susah untuk maju. Dan gue juga akan membagikan tentang bagaimana cara untuk mengatasinya. Gue harap dengan kita mengenali dan mengubah kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa melangkah lebih maju menuju kesuksesan yang kita impikan. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Kebiasaan pertama yang sering menjadi penghambat adalah prokrastinasi. Ya, kebiasaan menunda-nunda ini adalah musuh utama produktivitas kita. Kita sering menunda pekerjaan sampai batas waktu terakhir, dan ini membuat kita sering stres, serta membuat hasil kerja kita menjadi tidak maksimal. Nah, untuk mengatasi prokrastinasi, kita perlu membangun disiplin diri dan mengatur waktu dengan lebih baik. Dengan mulai membuat daftar tugas dan prioritaskan berdasarkan deadline atau pentingnya tugas tersebut. Kemudian kita juga bisa memberikan reward kecil untuk diri kita setiap kali kita berhasil untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Reward ini akan membuat semangat dalam diri kita menjadi meningkat. Kebiasaan kedua adalah takut akan kegagalan. Tentu banyak dari kita yang tidak mau mencoba sesuatu baru karena takut gagal. Padahal kita belum mencobanya. Dan mungkin saja pada kesempatan kali ini kita tidak akan gagal. Karena kita tidak akan tahu kapan kita akan melihat puncak jika kita terus tertunduk ke bawah pada kegagalan. Kegagalan adalah guru terbaik yang bisa memberikan kita pelajaran berharga. Untuk mengatasi rasa takut ini, kita perlu mengubah mindset kita. Oke, anggaplah kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan berkembang. Setiap kali kita gagal, analisis apa yang bisa kita pelajari dari situasi tersebut. Dan buatlah planning yang matang tentang bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik di masa depan. Gue yakin kita semua tercipta sebagai seorang pemenang. Ibaratnya kalian sedang memecahkan batu yang besar dengan palu. Anggaplah batu ini adalah berbagai masalah kita, kegagalan kita, atau tantangan kita. Dan anggaplah palu ini adalah diri kita. Tak peduli berapa kali kita harus membentur kegagalan kita, masalah kita, tantangan kita, cobaan kita. Yang terpenting, teruslah memukul, karena mungkin saja kalian saat ini baru memukul di 99 kali pukulan. Dan ketika di pukulan yang 100, batu tersebut pecah, masalah tersebut terselesaikan, tantangan tersebut bisa kita lewati, dan kita berhasil mencapai impian kita. Coba bayangkan ketika kita takut pada kegagalan. Mungkin ketika kita baru mencapai 99 kali pukulan, kita sudah menyerah. Dan padahal, di pukulan yang ke-100, batu tersebut baru akan pecah. Maka, takut akan kegagalan inilah yang akan membuat kita susah maju, teman-teman. Kebiasaan ketiga adalah berpikir negatif. Ya, berpikir negatif bisa menguras energi dan membuat kita kehilangan motivasi. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu secara aktif mengganti setiap pikiran negatif dengan pikiran positif.
Latihlah diri kita untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Saat kita mulai berpikir positif, kita akan merasa lebih baik, lebih semangat, dan termotivasi untuk mengambil sebuah tindakan. Contohnya seperti memecahkan batu tadi. Kita jangan berpikir pada pukulan berikutnya batu tersebut tidak akan pecah. Tapi kita harus berpikir bahwa di pukulan berikutnya, batu tersebut akan pecah. Kebiasaan yang keempat yang perlu kita hindari adalah mengeluh. Mengeluh tidak akan mengubah situasi, malah bisa membuat kita terjebak dalam keadaan yang sama. Alih-alih mengeluh, fokuslah pada solusi dan ambillah tindakan untuk membuat perubahan. Setiap kali kita ingin mengeluh, tanyakan pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat situasi ini lebih baik. Kebiasaan kelima adalah tidak memiliki tujuan yang jelas. Ya, tanpa tujuan kita akan mudah tersesat dan tidak tahu arah yang harus kita tuju. Dan untuk mengatasi hal ini, kita harus tentukan tujuan kita dengan jelas. Buatlah sebuah rencana yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Tujuan yang jelas akan memberikan kita arah dan motivasi untuk terus bergerak maju. Kebiasaan keenam adalah menghindari tanggung jawab. Menghindari tanggung jawab hanya akan membuat kita tidak akan berkembang. Nah, untuk mengatasi hal ini, ambillah tanggung jawab atas hidup kita. Ketika kita mengambil tanggung jawab, kita akan merasa lebih berdaya untuk membuat perubahan yang kita inginkan. Kebiasaan yang ketujuh adalah kurangnya disiplin diri dan konsisten. Disiplin diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Tanpa disiplin, sulit bagi kita untuk konsisten dalam melakukan tindakan yang mendukung tujuan kita. Untuk membangun disiplin, kita coba mulailah dengan menetapkan rutinitas harian. Buatlah komitmen pada diri kita sendiri untuk mengikuti rutinitas tersebut setiap hari. Kebiasaan yang kedelapan adalah terlalu banyak berpikir atau overthinking. Terlalu banyak berpikir bisa membuat kita ragu untuk mengambil keputusan dan bertindak. Dan untuk mengatasi hal ini, belajarlah untuk percaya pada intuisi kita dan jangan takut untuk mengambil langkah. Ingat bahwa tidak semua keputusan itu harus sempurna. Nggak semua dari kita itu harus sempurna. Kadang kita hanya perlu mengambil tindakan dan menyesuaikan sepanjang jalan. Kebiasaan yang kesembilan adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang salah. Lingkungan kita memiliki pengaruh yang besar terhadap diri kita. Untuk mengatasi ini, habiskanlah waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Carilah komunitas atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan yang bisa memberikan dukungan positif. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan yang terakhir adalah tidak bersyukur. Bersyukurlah atas apa yang sudah kita miliki, dan hal ini akan memberikan energi positif dan membuka pintu agar lebih banyak keberuntungan datang ke dalam hidup kita. Untuk mengatasi kebiasaan tidak bersyukur, mulailah dengan beribadah dan berdoa setiap hari. Karena
Ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dalam hati kita untuk selalu tetap bersyukur dalam segala hal. Kemudian, biasakanlah diri kita untuk mencatat hal-hal kecil yang membuat kita bersyukur, dan kita akan mulai melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Teman-teman, itulah beberapa kebiasaan yang seringkali membuat kita susah untuk maju dan cara-cara untuk mengatasinya. Ingatlah bahwa sebuah perubahan tidak akan terjadi dalam waktu semalam. Perlu waktu untuk mewujudkan impian kita. Mungkin dari setiap kita ada yang perlu waktu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan 10 tahun. Ingatlah, setiap orang akan mendapatkan gilirannya masing-masing. Dan dengan setiap langkah kecil dan konsisten, kita bisa membuat perubahan besar dalam hidup kita dan mewujudkan setiap impian kita. Jadi, mari kita mulai hari ini, ubah kebiasaan yang tidak mendukung itu, dan mulailah membangun kebiasaan baru yang akan membawa kita menuju kesuksesan yang kita impikan. Terima kasih banyak telah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk pertumbuhan pribadi kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, teruslah berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Tetap semangat dan sukses selalu.